Salam kekasih-kekasih Kristus. Apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Saya senang sekali mendengarnya. Saya senang sekali kembali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara pada hari ini. Kita akan sama-sama merendahkan diri di hadapan Tuhan. Kita akan berdoa, kita akan memuji Tuhan, kita akan bersorak-sorai, bahkan kita akan mendengarkan sabda firman-Nya. Mari persiapkan hati kita. Tanggalkan beban saudara. Kita akan fokus ingin memuji dan memuliakan namanya. Mari saya undang bangkit berdiri, Bapak Ibu sekalian, di mana saudara berada. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa kami di dalam surga, hati kami melimpah dengan ucapan syukur pada hari ini. Allah izinkan kembali kami untuk beribadah kepadamu walaupun secara virtual Tuhan. Tapi kami percaya hati kami melimpah dengan syukur kepada Tuhan. Kami rindu ingin mempersembahkan pujian dan penyembahan kami kepada Tuhan. Mari Kau kuduskan dan sucikan kami, agar kami boleh layak di hadapan-Mu. Di dalam nama Yesus, mari yang siap memuji Tuhan, sama-sama katakan, amin, haleluya. Mari kita mau datang kepada Tuhan dengan sukacita. Buka mata hatimu. Buka mata hati kita. Kita memandang dan melihat kuasa Tuhan. Haleluya. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Engkau layak ditinggikan. Kau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Mari katakan buka hatiku. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Buka mata hatiku. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Engkau layak ditinggikan, Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Katakan kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Biar ku memandangmu. Engkau layak ditinggikan, Tuhan. Engkau layak ditinggikan. Nyata kemuliaan-Mu. Curahkanlah kuasa-Mu. Ku sembah kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Kudus, kudus, kudus. Ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Biar ku memandangmu. Haleluya. Bapak Ibu, mari kita persiapkan hati kita untuk menerima kebenaran daripada Tuhan.
ketika Tuhan terangkat ke surga, Dia menjanjikan roh penolong bagi kita, yaitu Roh Kudus. Dan kami yakini sesuai dengan janjinya, 2-3 orang berhimpun atas namanya, Dia hadir di tengah-tengah saudara. Mari kita sambut kehadiran Roh Kudus di tengah-tengah kita. Katakan, Roh Kudus, Kau hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja, sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Mari kembali katakan, Roh Kudus hadir di sini. Roh Kudus hadir di sini, mengalir di bait suci. Perkara ajaib pun terjadi, kuasa mujizat nyata, karena Roh Allah sedang bekerja. Tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil, dan tiada yang sukar bila Roh Allah turut bekerja. Tiada yang mustahil bagi orang percaya bila Roh Allah turut bekerja di antara kita. Di antara kita. Di antara kita. Haleluya. Kau hadir di sini, Yesus. Engkau layak terima pujian, Engkau layak terima sembah kami. Haleluya. Terpujilah namamu. Haleluya.
Bapa di surga, kami bersyukur buat kasih-Mu yang ajaib, sehingga kami boleh menjadi anak-anak Allah oleh karena iman kami dalam Kristus Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau telah menunjukkan kasih-Mu kepada kami dengan rela mati di kayu salib dan bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan kami. Kami berdoa, biarlah saat ini Engkau sendiri berkata-kata pada setiap kami lewat Roh Kudus-Mu, agar kami boleh memahami kebenaran, hidup sesuai kebenaran firman Allah. Dalam nama Yesus, amin. Shalom saudaraku, kita kembali belajar firman Tuhan. Hari ini kita akan belajar surat Paulus di dalam Filipi pasal 1. Kita akan baca Filipi 1 ayat 20 sampai ayat yang ke-25. Sebab yang sangat kurindukan dan kuharapkan ialah bahwa aku dalam segala hal tidak akan beroleh malu, melainkan seperti sedia kala demikian pun sekarang Kristus dengan nyata dimuliakan di dalam tubuhku, baik oleh hidupku maupun oleh matiku. Karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih aku tidak tahu. Aku didesak dari dua pihak. Aku ingin pergi dan diam bersama-sama dengan Kristus. Itu memang jauh lebih baik. Tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Dan dalam keyakinan ini, tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian, supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Amin. Saudara-saudara, yang sangat dirindukan, yang sangat diharapkan oleh Paulus adalah supaya Kristus dimuliakan melalui hidupnya dan juga melalui kematiannya. Saudara-saudara, Paulus berkata, karena bagiku hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Bagaimana dengan saudara? Apa yang paling engkau rindukan dalam hidup ini? Apa yang paling engkau harapkan terjadi dalam hidupmu? Tuhan Yesus pernah menceritakan sebuah perumpamaan tentang orang kaya, saudara-saudara, yang merindukan dan mengharapkan sesuatu terjadi dalam hidupnya. Di dalam Lukas pasal 12 ayat 19 sampai 20. Kita akan baca. Sudah itu aku, orang kaya ini, akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah. Tetapi firman Allah kepadanya, hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti? Saudaraku, apa yang dikatakan oleh orang kaya ini mewakili apa yang dirindukan, diharapkan oleh banyak orang dalam hidup ini. Yaitu apa? Cari uang sebanyak-banyaknya, kumpulin harta, tabung itu. Kemudian kalau sudah punya uang, beristirahat. Bahasa zaman sekarang healing. Makan minum, wisata kuliner. Bersenang-senang. Bersama keluarga, bersama teman, traveling, shopping, nonton, main games, cari hiburan ini, cari hiburan itu. Bahkan orang yang gak punya uang pun ikutan healing, ikutan kulineran, ikutan cari hiburan. Kemarin saja kita tahu di Jalan Puncak itu ratusan ribu orang terjebak macet. Semua cari hiburan, saudara-saudara. Dan apakah boleh cari uang? Boleh, saudara-saudara. Apakah boleh beristirahat, healing? Boleh. Apakah boleh kuliner? Boleh. Apakah boleh bersenang-senang? Tentu saja boleh. Tetapi ingat saudara-saudara, jangan hanya mencari kenikmatan duniawi saja. Nah, jangan kita jadi orang yang bodoh. Firman Tuhan datang. Kalau kita hanya memperhatikan perkara-perkara duniawi, ketika firman Allah datang, malam ini jiwamu akan diambil. Sudah siap belum? Orang bodoh itu hanya memikirkan dirinya sendiri, mencari kenyamanan diri sendiri. Dia mencari apa yang membahagiakan dirinya, hidupnya. Nah, saudara-saudara, orang-orang yang hanya sibuk dengan urusan duniawi, itu Alkitab bilang itu orang bodoh.
berpikir sia-sia, omong yang sia-sia, bertindak sia-sia, mengejar yang sia-sia. Tidak sadar bahwa hidup dunia ini sementara. Dan suatu hari dia akan mati. Dan kemudian manusia kan sekali mati kemudian dihakimi. Orang bodoh adalah orang yang tidak mempersiapkan dirinya untuk menghadap tahta pengadilan Allah. Orang yang bodoh adalah orang yang tidak bersiap-siap untuk mempertanggungjawabkan hidupnya di hadapan Allah. Saudaraku, mari kita belajar dari Paulus bagaimana ia setelah bertemu dengan Kristus yang bangkit, ia berubah, ia menemukan harta yang sesungguhnya. Dia memiliki hasrat hidup untuk mengutamakan Kristus, untuk memuliakan Kristus. Kalau kita baca dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 3-4, di situ Rasul Paulus berkata bahwa sangat penting telah kuberitakan kepadamu itu Injil, kabar baik, bagaimana Kristus Yesus telah mati bagi dosa-dosa kita, Kristus dikuburkan, kemudian Kristus juga dibangkitkan. Paulus tadinya seorang yang tidak percaya kepada Kristus. Dia adalah seorang yang membenci kekristenan. Tapi ia berjumpa dengan Kristus. Tuhan Yesus menampakkan diri di tengah jalan kepada Saulus. Dan Saulus akhirnya bertobat, mengakui bahwa Yesus hidup, bahwa Yesus yang disalibkan, Yesus mati itu menampakkan diri. Dan Paulus akhirnya menyadari bahwa Kristus hidup. Karena itu mengubahkan hidupnya. Dalam Filipi pasal 3 ayat 8, Paulus mengatakan malahan segala sesuatu kuanggap rugi karena pengenalan akan Kristus Yesus Tuhanku lebih mulia dari semuanya. Oleh karena Kristuslah aku telah melepaskan semuanya itu dan menganggapnya sampah supaya aku memperoleh Kristus. Apa yang dibanggakan oleh Paulus sebelumnya, latar belakang hidupnya, pendidikannya, semua kehebatan itu dianggapnya sampah dibandingkan dengan pengenalan akan Kristus. Dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 2, kepada jemaat di Korintus, Paulus pernah mengatakan, sebab aku telah memutuskan untuk tidak tahu mengetahui apa-apa di antara kamu selain Yesus Kristus yang disalibkan. Kristus paling utama dalam kehidupan Paulus. Kita pada jemaat di Galatia 6 ayat 14, Paulus pernah mengatakan, tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus, sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Bagi Paulus, Kristus Yesus adalah yang paling utama. Saudara, saat Paulus menulis surat kepada jemaat di Filipi, Paulus sedang ada dalam penjara, dia sedang menderita karena Injil. Dan ada kemungkinan dia akan mati di penjara itu, akan mengalami hal yang susah. Tapi Paulus mengatakan bahwa bagiku hidup oleh Kristus, mati adalah keuntungan. Kenapa mati itu keuntungan? Karena Paulus yakin ketika dia mati, maka rohnya, jiwanya akan diam bersama-sama dengan Kristus. Jadi kematian bagi Paulus itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Justru ia mengatakan itu adalah keuntungan, itu memang jauh lebih baik. Karena kalau aku mati, aku akan diam bersama-sama dengan Kristus. Bagaimana dengan saudara? Apakah engkau menyambut ketika nanti kematian tiba? Banyak orang takut menghadapi kematian. Sesungguhnya orang yang percaya kepada Kristus sungguh-sungguh, bahwa Yesus Kristus sudah mati bagi dosa-dosanya, Yesus Kristus sudah bangkit dari antara orang mati untuk membenarkan dia ada hidup kekal di dalam Kristus. Ia tidak perlu takut menghadapi kematian. Ia bisa berkata seperti Rasul Paulus, bahwa kalau aku mati, itu keuntungan, itu jauh lebih baik, karena aku akan diam bersama-sama dengan Kristus, sambil menantikan hari pembebasan tubuh, yaitu ketika Kristus Yesus datang kembali kedua kali ke dunia ini. Semua orang yang mati dalam Tuhan, tubuhnya akan digantikan dengan tubuh yang baru, di mana roh jiwanya akan punya tubuh yang baru, tubuh kebangkitan, tubuh kemuliaan. Dan bagi orang Kristen yang sungguh-sungguh percaya pada Kristus, mati adalah keuntungan. Tapi Rasul Paulus mengatakan, kalau aku hidup, jika aku harus hidup di dunia ini, hidup adalah Kristus. Apa artinya, saudara? Hidup adalah Kristus. Yang pertama, hidup adalah Kristus adalah hidup untuk Kristus. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 15 dikatakan, dan Kristus telah mati untuk semua orang supaya mereka yang hidup
tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Persembahkan hidupmu kepada Tuhan, saudara, sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Orang yang hidup ada Kristus berarti hidup bukan lagi untuk diri sendiri, tapi hidup bagi Kristus yang telah mati dan bangkit buat kita. Yang kedua, saudara-saudara, hidup oleh Kristus adalah hidup untuk kemuliaan Allah. Dalam 1 Korintus pasal yang ke-10 ayat 31 dikatakan, aku menjawab, jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya itu untuk kemuliaan Allah. Engkau yang masih sekolah, bersekolah untuk kemuliaan Allah. Belajar yang rajin, jangan nyontek. Berusaha mencapai nilai KKM, kriteria ketuntasan minimal, biar Tuhan dimuliakan. Engkau yang bekerja dengan rajin, dengan jujur, jangan korupsi. Engkau yang berbisnis dengan jujur, jangan nipu. Engkau yang berkeluarga, yang sudah nikah, muliakanlah Tuhan dalam hidup pernikahanmu. Belajar setia kepada pasangan hidupmu, jangan selingkuh. Engkau yang sudah punya anak, besarkan, didik anakmu dalam ajaran nasihat firman Tuhan, supaya mereka boleh memuliakan Allah. Kalau engkau sudah jadi kepala rumah tangga, pelihara seisi rumahmu. Karena kalau ada orang ngaku diri Kristen, tapi mengabaikan, tidak memelihara seisi rumahnya, firman Tuhan mengatakan ia lebih buruk daripada orang yang tidak beriman. Engkau harus berbuat baik, saudara. Belajar tanggung jawab, belajar berbuat baik kepada semua orang, teman, kepada tetangga-tetangga, supaya orang boleh bisa melihat perbuatan baikmu dan mereka memuliakan Bapamu yang di sorga. Hiduplah untuk kemuliaan Allah. Segala sesuatu yang kita lakukan untuk kemuliaan Allah. Yang ketiga, saudara-saudara, hidup oleh Kristus adalah bekerja memberi buah. Paulus mengatakan, kalau aku hidup, artinya aku harus bekerja memberi buah. Paulus adalah seorang dipanggil menjadi penginjil, seorang rasul. Dalam Kisah Rasul pasal 20 ayat 24, Paulus mengatakan, tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun, asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Paulus mengerjakan tugasnya dengan segenap hati. Dia tidak malas. Dia terus berlari, dia terus selesaikan tanggung jawabnya. Allah dalam hidup ini mencari buah. Mari kita bekerja, jangan sibuk dengan urusanmu sendiri. Bekerjalah bagi Allah. Bekerja menghasilkan buah. Dalam 1 Korintus pasal 15 ayat 58 dikatakan, karena itu saudara-saudaraku yang kekasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Mari kita berjerih lelah di dalam ladang Tuhan. Jangan sibuk dengan urusan sendiri. Giat selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kita tahu jerih payah kita di dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan akan beri upah. Tuhan yang menilai segala sesuatunya. Yang terakhir, saudara, keempat, hidup adalah Kristus artinya saudara saya harus berguna. Hidup kita harus memberi kemajuan bagi iman orang lain, bagi sukacita orang lain. Filipi pasal 1 ayat 24 sampai 25, Rasul Paulus mengatakan, sebelumnya Paulus mengatakan mati adalah keuntungan, tetapi lebih perlu untuk tinggal di dunia ini karena kamu. Kita harus hidup dengan semangat, saudara-saudara, dalam hidup ini. Bukannya menyerah dalam hidup, tapi hidup ini harus ada tujuannya. Paulus mengatakan lebih perlu aku untuk tinggal di dunia ini karena kamu, jemaat Tuhan. Dan dalam keyakinan ini tahulah aku akan tinggal dan akan bersama-sama lagi dengan kamu sekalian supaya kamu makin maju dan bersukacita dalam iman. Hidup adalah Kristus artinya saudara harus dan saya harus berguna bagi orang lain. Hidup bermanfaat bagi orang lain. Supaya orang-orang yang ada bersama kita imannya makin maju, mereka boleh bersukacita di dalam Tuhan. Sudahkah orang-orang yang ada sekitarmu merasa beruntung karena ada kehadiran engkau dalam hidupnya?
Mari saudara-saudara, kita menghayati kebenaran ini. Hidup adalah Kristus dan mati adalah keuntungan. Biar kiranya kita semua boleh hidup memuliakan Tuhan, hidup untuk Kristus, memuliakan namanya, bekerja memberi buah, hidup berguna, berbuat baik, membangun iman, membangun orang-orang yang ada bersama kita. Dan bila saatnya tiba, ketika hari terakhir di muka bumi ini, kita boleh pulang, tinggal bersama Kristus dengan hati yang bersyukur. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah memberikan teladan kepada kami bagaimana kami harus hidup. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah mati bagi kami, Engkau telah bangkit bagi kami. Sebab itu Tuhan, kami menyadari hidup kami bukan milik kami lagi. Setiap kami adalah milik Kristus. Kami menjadi hamba-hamba-Mu. Kami persembahkan hidup kami di mezbah Tuhan sebagai persembahan hidup yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Ampuni kalau masih Tuhan ada di antara kami yang hidup bukan untuk kemuliaan Tuhan, masih mencari kepentingan diri sendiri, mencari pujian yang sia-sia, mencari kenyamanan hidup. Hari ini Tuhan, kami dengar firman Allah, kami mau untuk kembali dikuduskan oleh Tuhan. Bahwa hidup kami milik kepunyaan-Mu, kami hidup bagi Allah, kami hidup bagi Kristus untuk kemuliaan Tuhan. Kami mau bekerja memberi buah. Kami mau giat dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kami tahu jerih payah kami dalam Tuhan tidak pernah sia-sia. Tuhan beri anugerah pada setiap kami supaya kami boleh hidup berbuat baik, hidup berguna untuk orang-orang yang ada di sekitar kami, buat keluarga kami, buat komunitas kami. Kami boleh Tuhan bersuka cita oleh karena hidup kami boleh dipakai Tuhan. Bekerjalah di dalam melalui kami ya Tuhan. Biar gereja-Mu dibangun. Tuhan, terima kasih. Oleh karena kematian kebangkitan-Mu Tuhan Yesus, kami punya hidup kekal. Dan bila saatnya tiba, kami meninggalkan dunia ini, kami tahu kami akan pergi diam bersama-sama dengan Kristus di Firdaus Allah. Dan kami menantikan kedatangan-Mu Tuhan Yesus, supaya kami semua boleh diubahkan, mengenakan tubuh kebangkitan seperti Engkau. Terima kasih Tuhan. Tuhan berkati gereja-Mu Tuhan, Gereja Bethel Indonesia di Jalan Merak bersama cabang. Tuhan berkati Gereja Bethel Indonesia pusat, Pak Rubin Adi bersama jajaran, para ketua BPD daerah di seluruh Indonesia, di seluruh dunia ini, khusus di Jawa Barat Tuhan, Pak Satria berikan hikmat. Biarlah bersama seluruh hamba-hamba-Mu, kami semua Tuhan boleh berkata dan hidup bersama jemaat-Mu. Hidup adalah Kristus, mati adalah keuntungan. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kota Bogor. Bogor boleh mengalami shalom Tuhan. Shalom Tuhan turun di kota ini. Kami juga berdoa buat Indonesia. Yeshua Tuhan Indonesia, datanglah kerajaan-Mu di Indonesia ini. Jadi kehendak-Mu ya Allah. Terima kasih Tuhan. Saudara-saudara kekasih, harapkan yang terbaik dari Tuhan-Mu. Angkat kedua belah tangan-Mu. Terima berkat dari Allah. Tuhan Allah memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan Yesus Kristus menyinari engkau dengan wajahnya, memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi engkau shalom, damai sejahtera Allah. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai-mu selamanya. Maranatha, datanglah segera Tuhan Yesus. Semua yang rindu kedatangan Tuhan sama-sama berkata, amin.